Hai teman seruput teh, kita kembali di acara ngeteh bareng. Jadi di sini masih pagi. Saya tidak tahu teman-teman apakah pagi, siang, sore ataupun malam teman-teman nonton video ini. Intinya jangan lupa ngeteh, jangan lupa sambilan baca buku untuk nambah pengalaman. Oke, nambah informasi dan lain sebagainya. Jadi kali ini kita akan bedah buku yang berbeda dengan buku yang kemarin. Sudah lama sekali nggak baca buku, bukan nggak baca buku sebenarnya, nggak buat video. Tapi di kali ini kita akan bedah buku yang sangat 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 populer ya, sangat populer di kalangan teman-teman pemuda, teman-teman pergerakan perempuan. Jadi buku ini sangat populer. Inilah bukunya. Tara. Jadi bukan perawan Maria. Jadi lucu ya sebenarnya dengan bahasa perawan yang ngebedah seorang laki-laki, tapi bukan pure untuk perempuan aja, ini untuk kita semua, untuk kalangan semua, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, mau pemuda, mau orang tua juga boleh baca buku ini karena di keterangan buku tidak ada keterangan khusus untuk umur segini dan segitu begitu. Jadi buku ini saya dapetin dari teman, dikasih pinjam. Tapi kalau teman-teman mau dapetin buku ini banyak sekali di Shopee, di Tokped, di Instagram juga banyak. Saya lihat di toko-toko buku. Kalau di Gramedia ada apa enggak ya? Saya nggak pernah nemuin buku ini di Gramedia. Tapi intinya buku ini populer banget di kalangan kita, di seumuran saya, di kalangan teman-teman mahasiswa. Mungkin teman-teman banyak yang sudah baca buku ini, banyak juga yang sudah nge-review buku ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan apa yang saya sampaikan di dalam video ini tidak begitu jelas, tidak begitu lengkap, tidak begitu bagus, atau bahkan sangat-sangat melenceng dari apa yang penulis inginkan dari menulis buku ini. Karena saya juga belajar, teman-teman sekalian, mohon dikoreksi di kolom komentar, diluruskan begitu. Tapi saya yakin teman-teman sekalian, jadi beda-beda orang, beda-beda kesimpulan yang ditemukan oleh orang tersebut ketika membaca buku ini, karena tergantung perspektif kita, tergantung worldview yang kita pakai ataupun dasar pemikiran yang sudah terbentuk di dalam alam bawah sadar kita. Karena ini bukunya mengandung filsafat. Oke, jadi ini akan menggiring opini dalam pikiran teman-teman. Oke, kita bedah. Jadi buku ini adalah kumpulan cerpen, terdiri dari 19 cerpen. Salah satunya cerpennya adalah ini tentang Bukan Perawan Maria. Ini salah satu cerpen, kemudian dijadikan sebagai judul buku. Tapi bukan itu yang kita langsung bahas terkait dengan judul buku ini. Kita akan bahas mungkin per tema-tema cerpen. Nah, kemudian cerpen yang pertama kita akan bahas berjudul Babi Ingin Masuk Islam. Lumayan menggelitik bagi kita, babi ingin masuk Islam. Lucu sih sebenarnya, atau mungkin aneh, tapi apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis? Singkatnya begini teman-teman sekalian. Jadi di dalam sebuah persidangan, salah satu tokoh utama yaitu Kiai Fikri menyampaikan bahwa ada seekor babi yang ingin menjadi muslim, yang ingin menjadi seorang muslim. Wajarlah terjadi pro kontra di dalam sebuah persidangan. Kok bisa ya babi pengen jadi muslim? Apakah dia udah apa ya, sudah tobat dengan segala dosa-dosanya, atau babi juga nggak punya dosa karena tidak punya akal, atau mungkin sudah bosan jadi babi, atau apa ya, atau pengen jadi muslim ya, pengen sekali dapat hak-hak dan kewajiban menjadi seorang manusia atau muslim. Saya tidak tahu juga, saya bingung. Tapi singkat cerita, karena apa yang disampaikan oleh Kiai Fikri ini sangat kontroversial, kontroversi begitu, sehingga terjadi sebuah ricuh di dalam sebuah persidangan, sehingga
ketua sidang atau pimpinan sidang men-stop persidangan sampai 30 menit. Dan akhirnya menyimpulkan Kiai Fikri lah yang akan disidang karena dia membawa membawa kasus yang membuat orang-orang menjadi riuh dan ricuh. Singkat cerita, Pak Kiai ini yang disidang, tapi tidak heran karena Pak Kiai ini juga memiliki pengikut yang banyak, jadi tidak gampang untuk menjatuhkan ataupun menghakimi Pak Kiai. Singkat cerita, ada salah satu peserta sidang yang menanyakan, Pak Kiai kok bisa-bisanya membela babi? Apakah Pak Kiai punya hubungan dengan babi tersebut? Jadi singkat cerita Pak Kiai menyatakan bahwa saya ini seorang peternak. Singkat cerita Pak Kiai Fikri mengatakan bahwa saya memiliki beberapa ternak, salah satunya babi. Dan kenapa saya pelihara babi? Saya memberikan makan kepada masyarakat miskin di kampung. Jadi mereka ini adalah orang yang sangat miskin. Alternatifnya saya memberikan mereka babi. Kenapa? Karena babi lebih murah. Kemudian babi juga kalau melahirkan langsung 20 anaknya. Tidak dengan kambing paling maksimal 3. Kalau sapi kan 1, jarang ada yang 2. Atau tidak pernah ya. Tidak pernah sapi melahirkan anak 2. 1 aja. Nah itu alasan Pak Kiai untuk memelihara babi dan memberikan makan kepada masyarakat miskin di kampungnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Kiai ini kok tega sekali memberikan masyarakat babi begitu? Ya, kemudian Pak Kiai menjawab bahwa masyarakat saya sangat miskin begitu. Kita tidak bisa berbicara agama kepada mereka. Karena yang menjadi agama mereka adalah makanan dan air begitu. Nah, begitu saking miskinnya nih masyarakat. Nah, dan Pak Kiai mengatakan juga mereka juga non muslim bukan Islam. Nah, singkat cerita terjadi sebuah polemik di dalam sebuah persidangan, terjadi sebuah perdebatan argumentasi yang sangat panjang sehingga Pak Hakim juga agak kebingungan untuk memberikan sebuah keputusan mana kira-kira apakah disetujui apa tidak. Karena ini tumben-tumben ada babi yang pengen jadi seorang muslim begitu. Terjadi pro kontra di dalam sebuah persidangan, ada yang setuju, ada yang tidak. Singkat cerita, akhirnya dilakukan sebuah voting. Nah, kemudian di sana terjadi sebuah diskusi di dalam persidangan, kemudian voting. Kemudian banyak peserta sidang yang kontra dengan kasus yang disampaikan oleh Pak Kiai Fikri begitu. Singkat cerita, ketua sidang atau pimpinan sidang memutuskan karena dominan jumlah peserta sidang sepakat untuk tidak menjadikan babi ini sebagai seorang muslim, akhirnya diketuk palu, Pak Kiai kalah di dalam sebuah persidangan. Dan kemudian singkat cerita Pak Kiai kembali ke kampung halamannya dan kemudian menyampaikan kepada si babi bahwa dia ditolak menjadi seorang muslim. Begitulah sebenarnya ceritanya teman-teman. Tapi menurut saya sebenarnya bukan permasalahan ditolak ataupun diterimanya babi masuk Islam, tapi di sini memiliki aliran filsafat humanisme yang mengedepankan kesejahteraan manusia di atas segala-galanya gitu. Jadi si penulis menggiring opini kita dengan problem ketika ada masyarakat yang kelaparan, sudah tidak ada solusi lagi, apakah diperbolehkan di dalam sebuah agama yang notabene mengharamkan babi, misalkan salah satunya Islam, untuk membolehkan seseorang itu untuk mengkonsumsi babi. Walaupun di sana disampaikan yang diberikan makan oleh Pak Kiai itu adalah orang non-muslim. Tapi setahu saya di dalam agama kita, Islam ya khususnya, kita diberikan kemudahan ketika misalkan menemukan sebuah problem, kita tersesat misalkan di hutan, kita tidak punya makanan selain babi, kita diperbolehkan asalkan kita tidak bergantung sepenuhnya pada babi tersebut. Kalau misalkan menemukan hewan yang halal begitu, menemukan kambing hutan, kelinci, kita kita diminta untuk
beralih kepada memakan kelinci ataupun kambing ataupun rumput-rumput yang diperbolehkan untuk dimakan. Begitulah. Itu aja mungkin teman-teman sekalian, kita akan beralih ke cerpen selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Nanti jangan lupa di komen ya teman-teman sekalian.